Kita hari ini mau ibadah online. Siapa yang di sini sudah mandi? Saya udah, Ci. Bener, Cici. Tasya udah mandi. Coba cium dong. Wangi. Udah mandi berarti. Kemarin ya mandinya ya. Tadi pagi. Oh, gitu. Saya udah bangun pagi Oh, nih. Udah gitu. semangat banget. Siap. Nih. Kita hari ini mau ngapain sih, Ci? Ada yang tahu gak mau ngapain? Ayo, siapa yang tahu? Kita hari ini mau ibadah online adik-adik. Ibadah online. Siapa yang di sini mau ibadah online? Angkat tangannya. Coba Ci, Online. coba Ci kita laskar iman dulu. 1, 2, 3. Laskar iman pasti menang. Sekali lagi. Laskar iman pasti menang. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Kita mau ibadah online. Sebelum kita ibadah online, kita mau berdoa dulu. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian apa nih, Ci? Dari terbit Matahari. Jangan lupa kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Musik. Kita mau goyang buat Tuhan, oke? Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Angkat tangannya. Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jangan lupa kita mau sungguh-sungguh adik-adik. Coba laskar iman pasti menang. Kita mau angkat pujian Laskar Kristus. Musik. Yuk kita siap buat memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dan saya laskar Kristus, siap gerak dan saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dong. Saya laskar Kristus, siap gerak dong. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tadi kan kita udah menyembah dan memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita angkat pujian waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berdoa kepada Tuhan. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Ikutin Cici Tasya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Anda sudah mengumpulkan kami di ibadah ini. Sedangkan kami ingin mendengarkan kebenaran firman. Ajar kami hidup diam, mendengarkan ceritanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya, senang banget ketemu kalian di pagi ini ya. Kita bisa ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu GSJA Kebon Jahe. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Pasti kabar kalian luar biasa. Nah, seperti biasa adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, kita harus berdoa dulu. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Ampuni setiap segala kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang di rumah seperti biasa ya, buat kalian yang sudah bisa baca, itu wajib banget ya menyiapkan Alkitabnya dan catatannya. Oke? Adik-adik di sini siapa yang senang pergi ke gereja atau yang rajin pergi ke gereja? Oh iya, semua anak-anak di sekolah minggu Kebon Jahe semuanya rajin-rajin ya. Cuma karena sekarang kita lagi masa-masa pandemik corona ya kan, jadi kita beribadahnya online dulu ya adik-adik ya. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik, semua tetap semangat walaupun ibadahnya online ya. Nah adik-adik, siapa di sini yang pengen banget cepet-cepet ke gereja? Coba angkat tangannya. Ya pasti semuanya pengen ya kita kumpul lagi ke gereja ya. Nah adik-adik, di sini juga ada loh yang rajin ke gereja ya. Dia klunya seorang wanita. Ayo tebak siapa namanya? Dia selalu pergi setiap tahun ya ke rumah Tuhan di Silo ya. Ayo tebak siapa yang tahu namanya siapa? Siapa? Yap, namanya adalah Hana. Hana ini adalah perempuan yang rajin beribadah adik-adik ya. Dia selalu pergi setiap tahun bersama keluarganya pergi ke Silo untuk beribadah ya. Adik-adik juga sama kayak Hana ya, rajin-rajin ke gerejanya ya. Di sini siapa yang rajin ke gereja? Angkat tangannya. Siapa yang rajin ikut doa Jumat? Angkat tangannya juga. Ya, semuanya rajin-rajin ya. Nah, adik-adik ya, sama Hana juga rajin ke gereja ya. Nah, adik-adik kalau mau baca tentang Hana itu ada di 1 Samuel ya. 1 Samuel 1 ya, ayat 1 itu bisa kalian baca ya. Sampai di sini ya. Bisa sampai 8 lah ya. Karena panjang banget, kalau mau dibaca semuanya nggak apa-apa adik-adik ya. Adik-adik, siapa yang di sini mau seperti Hana? Angkat tangannya yang tinggi. Ya, rajin beribadah ya, rajin ke gereja. Nah, adik-adik, kenapa sih kita ini harus rajin ke gereja, harus rajin beribadah kepada Tuhan? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Kenapa kita ini harus rajin beribadah dan rajin ke gereja? Nah, jawabannya nih ya. Kita buka di siapa yang bawa Alkitabnya? Ayo.
kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 8. Aku bacain buat kalian ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, adik-adik tahu ya cerita tentang Hana. Hana itu nggak bisa punya anak adik-adik ya. Walaupun dia sudah menikah, dia punya suami ya, tapi dia itu tidak bisa hamil karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Jadi dia tidak bisa punya anak ya. Jadi dia itu selalu datang ke rumah Tuhan untuk beribadah dan berdoa. Siapa yang di sini rajin beribadah dan berdoa? Dia selalu melipat tangannya, dia berdoa kepada Tuhan ya. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik ya, adik-adik. Nah, sampai di situ ada seorang imam ya. Kalau di zaman dulu di dalam rumah Tuhan itu ada seorang imam namanya Imam Eli. Imam Eli aja sampai bingung. Ini kenapa sih cewek ya? Doa mulutnya kumat kamit gitu ya. Nah, Hana itu dikiranya orang lagi mabuk adik-adik ya. Padahal dia enggak mabuk. Tapi dia sedang apa? Sedang berdoa, sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Apa yang dia alami, dia sedih karena dia belum bisa punya anak, dia curahkan itu semua kepada Tuhan ya. Dia sangat sedih ya. Dia sampai ditanya sama Imam Eli, ibu kenapa? Ibu mabuk ya? Oh enggak Imam, enggak, saya enggak mabuk Imam Eli. Saya enggak pernah minum minuman yang bikin saya mabuk ya. Tapi saya ini sedang berdoa, kata Hana ya. Saya sedang mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Oh gitu ya, kata Imam Eli ya. Kamu pergi sekarang ya. Nah, nanti Tuhan akan menjawab setiap doa kamu ya. Seperti itu adik-adik. Adik, kenapa sih kita itu harus rajin beribadah, harus rajin ke gereja ya? Karena dengan kita rajin beribadah atau ke gereja, ke rumah Tuhan ya, itu akan membuat iman kita semakin kuat. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, di sini selain Hana ada juga adik-adik di Lukas ya. Di Lukas 13 di situ ada ya. Waktu Tuhan Yesus dia ada di bait Allah. Bait Allah itu kalau sekarang seperti gereja ya adik-adik ya. Nah, dia juga melihat seorang perempuan yang selalu datang beribadah ya. Dia rajin beribadah. Dia sakit adik-adik ya selama 18 tahun ya. Dan Tuhan menyembuhkan dia. Nah, waktu kita datang beribadah ke gereja ya, kita juga akan menerima berkat Tuhan, janji Tuhan ya. Iman kita semakin kuat. Nah, seperti Hana juga pada akhirnya dia mengandung anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Nah, adik-adik ya, waktu kita datang, kita rajin berdoa, kita datang ke gereja, ke rumah Tuhan, memuji Tuhan ya, seperti itu ya. Nah, kita akan menerima janji-janji dan berkat-berkat Tuhan ya. Dan iman kita semakin kuat. Kalau kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah ya, rajin datang doa, iman kita akan semakin kuat. Makanya adik-adik ya harus rajin ke gereja ya. Walaupun sekarang lagi nggak bisa ke gereja, kalian bisa ikut ibadah online seperti saat ini ya. Jadi seperti itu ya adik-adik. Adik-adik sekarang tahu ya alasan mengapa kita harus ke gereja dan beribadah. Tadi yang pertama ya, itu dengan ke gereja membuat iman kita menjadi kuat. Nah, sekarang yang kedua adik-adik. Yang kedua ini kita baca di Ibrani 10 ayat 25. Ayo coba ya. Yang udah ada Alkitabnya dibuka Alkitabnya, Ibrani 10 ayat 25. Aku bacain ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ya. Jadi adik-adik, yang kedua ya, karena ke gereja itu
membuat kita saling menasehati dan mengasihi ya. Yang pertama apa? Tadi alasan kita harus ke gereja karena membuat iman kita semakin kuat. Yang kedua ya, karena dengan ke gereja kita bisa saling menasehati dan mengasihi. Menasehati itu seperti Imam Eli yang menasehati Hana. Bahkan Imam Eli bilang kepada Hana bahwa Tuhan akan memberikan apa yang Hana minta ya. Mengasihi seperti Tuhan Yesus yang melihat ya perempuan yang 18 tahun itu sakit, dia sakit bungkuk punggungnya adik-adik ya. Jadi waktu Tuhan Yesus melihat dia, Tuhan Yesus mengasihinya dan menyembuhkan dia ya. Jadi seperti itu ya. Nah, adik-adik, sekian dulu ya firman Tuhannya. Nah, jangan lupa minggu besok kita ketemu lagi di ya ibadah online sekolah minggu. Seperti biasa adik-adik, jam 8 pagi. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, sebelum aku tutup dalam doa, aku jelasin lagi, kenapa kita itu nggak boleh malas ke gereja ya, nggak boleh malas doa ya, nggak boleh malas baca Alkitab. Kenapa? Ya, karena kalau kita ke gereja, yang pertama tadi iman kita menjadi kuat. Yang kedua, kalau kita rajin ke gereja ya, kita bisa saling menasehati dan mengasihi. Nah, adik-adik, sekian dulu ya firman Tuhannya. Sekarang kita tutup dalam doa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Hana yang rajin beribadah dan ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu jika kami rajin ke gereja, iman kami menjadi kuat dan kami menjadi saling menasehati dan mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.